Presiden Joko Widodo membuka muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah. Seorang pria di Pringsewu ditangkap karena mencabuli anak tiri. Tabi pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Presiden Joko Widodo membuka muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah. Selain mengapresiasi peran NU dalam menyukseskan vaksinasi, Presiden juga menawarkan konsesi bagi kelompok usaha. Pemirsa, bersama saya Ferlisia Andini, inilah iNews Lampung selengkapnya. Presiden Joko Widodo membuka muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama atau NU di Pondok Pesantren Darus Saadah Lampung Tengah. Presiden berterima kasih kepada NU yang membantu pemerintah dalam menyosialisasikan protokol kesehatan dan vaksinasi. Yang terhormat, Presiden Republik Indonesia beserta Ibu. Sebagai organisasi kemasyarakatan Islam terbesar di Indonesia, NU berperan penting dalam membantu pemerintah dalam meyakinkan warga untuk mengikuti vaksinasi. Presiden menceritakan bagaimana para ulama NU bersedia menggunakan vaksin AstraZeneca dan setelahnya seluruh daerah secara bertahap menerima vaksin AstraZeneca. Gubernur Provinsi Lampung beserta Ibu Riana Sari Arinal. Pada awal-awal program vaksinasi, begitu keluar yang namanya vaksin AstraZeneca, banyak daerah yang tidak mau mengambil. Padahal saat itu stok yang banyak adalah AstraZeneca. Tetapi begitu saat itu ada telepon dari para kiai dari Jawa Timur, Pak Presiden, silahkan semuanya vaksin dikirim ke Jawa Timur, kami terima. Besoknya saya ke Jawa Timur, betul, para kiai berkumpul dan benar-benar semuanya mau menerima vaksin itu. Setelah itu, semua daerah satu persatu mau. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Said Akil Siraj sempat menyinggung pakaian yang dikenakan Presiden saat memberikan sambutan pada pembukaan muktamar ke-34 NU. Dalam acara tersebut, Presiden mengenakan sarung. Said Akil Siraj mengatakan bahwa banyaknya kultur dan budaya yang dimiliki NU seperti simbol sarung dan peci. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa anak-anak muda NU bisa dibuatkan wadah baik sebuah PT maupun kelompok usaha. Presiden berjanji akan menyiapkan konsesi atau hak pengelolaan tanah. Hal tersebut dikatakan Presiden saat membuka muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah. Presiden mengatakan jika pemerintah akan menyiapkan konsesi. Konsesi dapat digunakan untuk lahan pertanian, bahkan minerba, sehingga anak muda NU dapat bergerak di usaha pertambangan seperti batu bara, bauksit, dan tembaga. Saya menawarkan yang muda-muda ini dibuatkan sebuah wadah, bisa PT atau kelompok usaha, dan pemerintah. Saya menyiapkan, kalau siap, saya menyiapkan konsesi
Baik itu yang namanya konsesi terserah mau dipakai untuk lahan pertanian, silahkan. Saya juga ingin menyiapkan konsesi minerba. Presiden juga menekankan agar usaha tersebut harus dilakukan dalam kelompok usaha besar agar bisa menarik kelompok masyarakat lainnya. Dari Lampung Tengah, Roy Emperleoli, iNews melaporkan. Polda Lampung menerjunkan lebih dari 3.000 personel gabungan untuk mengamankan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama. Petugas disebar ke beberapa titik lokasi kegiatan Muktamar di 4 lokasi di Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Polda Lampung menerjunkan 3.288 personel gabungan untuk mengamankan Muktamar ke-34 NU di Lampung. Pengamanan Muktamar NU ke-34 dilaksanakan hingga penutupan pada Jumat 24 Desember. Personel gabungan terdiri dari Polri, TNI, Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan BPBD Lampung. Petugas akan disebar ke beberapa titik lokasi kegiatan Muktamar NU di 4 lokasi berbeda di Lampung Tengah dan Bandar Lampung, serta titik-titik lain yang akan dilalui karena nanti pembukaan Muktamar di Kabupaten Lampung Tengah akan dihadiri Presiden dan Wakil Presiden. Kita pelibatan personel selama pengamanan Muktamar ini total sebanyak 3.288 personel. Akan nanti disebar ke beberapa titik kegiatan, tentunya yang utama adalah nanti di Ponpes Darussahadah, Gunung Sugi, Lampung Tengah, kemudian di Unila, UIN, Malahayati, maupun titik-titik lain termasuk di jalur-jalur yang dilalui. Karena rencana pembukaan nanti akan dihadiri oleh Bapak Presiden dan Bapak Wakil Presiden besok. Pelaksanaan Muktamar NU ke-34 berlangsung di 4 lokasi berbeda di Provinsi Lampung. 4 lokasi berlangsungnya Muktamar NU tersebut yakni Pondok Pesantren Darussahadah yang berada di Kecamatan Gunung Sugih, Lampung Tengah. 3 lokasi Muktamar lainnya di Bandar Lampung yakni Kampus Universitas Lampung, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, dan Universitas Malahayati. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kepala Biro Operasional Polda Lampung, Komisaris Besar Wahyu Bintono mengatakan pengamanan Muktamar ke-34 NU memiliki skema khusus. Kegiatan ini melibatkan sejumlah tokoh penting di negara ini. Pengamanan ekstra karena Presiden Joko Widodo membuka Muktamar. Beberapa skema khusus pengamanan tersebut dilakukan dalam upaya pencegahan secara preventif di beberapa titik lokasi pelaksanaan Muktamar. Upaya preventif ini diantaranya memetakan wilayah potensi gangguan keamanan dan menjalin komunikasi dengan tokoh masyarakat. Selain itu, personil yang diterjunkan juga akan melakukan patroli di wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan Muktamar di Lampung Tengah dan Bandar Lampung. Untuk pencegahan penyebaran COVID-19, Panitia dan Polda Lampung telah menyiapkan sejumlah titik posko vaksinasi. Peserta yang belum divaksin bisa melakukan vaksinasi di posko-posko vaksinasi. Seperti biasa saja, kita ada pola-pola preemptif, meliputi deteksi, antisipasi segala potensi gangguan. Kita lakukan deteksi dini, cegah dini, kemudian kita melaksanakan patroli, dan juga kita terus, terutama masalah prokes juga kita bersama-sama kepala daerah, kita mengimbau khususnya peserta ya, Muktamar ini agar tetap patuh terhadap prokes COVID-19. Diperkirakan sekitar 40.000 orang mengikuti Muktamar ke-34 NU di Lampung. Pemkot Bandar Lampung menyiapkan 1.000 tenaga kesehatan selama Muktamar berlangsung. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Tradisi memukul beduk saat membuka acara sudah menjadi kebiasaan di Nusantara. Begitu juga dalam kegiatan Muktamar ke-34 Nahdlatul Ulama di Lampung.
Panitia Muktamar NU 34 Lampung sempat kebingungan mencari beduk untuk pembukaan Muktamar ke-34 NU di Lampung Tengah. Dari 28 kecamatan se-Lampung Tengah, panitia akhirnya memilih beduk milik Masjid At-Taqwa, Kampung Buyut Udik, Kecamatan Gunung Sugi, untuk acara pembukaan Muktamar. Beduk ini berukuran cukup besar, berdiameter 1,5 meter dan panjang 2,5 meter, dan sangat berat. Beduk tersebut adalah hasil karya jemaah masjid. Kayunya dari pemberian seorang warga setempat. Beduk dibuat dari kayu bulat utuh yang berusia ratusan tahun, diperoleh dari dalam sungai Wai Seputih. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Alhamdulillah, saya mengucapkan terima kasih betul kepada masyarakat Buyut Udik tentunya. Melalui Ketua MBC NU Kecamatan Gunung Sugi, saya susah payah mencari ke 28 kecamatan, tidak ada beduk sebagus ini, sebesar ini. Beduknya untuk pembukaan di Muktamar besok, yang akan membuka secara resmi adalah Presiden Republik Indonesia, beliau Haji Insinyur Joko Widodo dan Profesor Dr. Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden Republik Indonesia akan datang ke tempat muktamar. Menuju 1 abad NU, membangun kemandirian warga untuk perdamaian dunia menjadi tema pokok ajang pengambilan keputusan tertinggi di internal organisasi NU kali ini. Dari Lampung Tengah, Roy Emper Leoli, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut kami kembali dengan informasi. Seorang pria di Pringsewu ditangkap karena mencabuli anak tiri. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Seorang pria di Pringsewu mencabuli anak tirinya selama 9 tahun. Korban dicabuli sejak duduk di kelas 3 SD. Di setiap aksinya, pelaku selalu mengancam akan memukuli korban jika melawan. Tersangka SU mencabuli anak tirinya sejak tahun 2012. Korban pertama kali dicabuli ketika berusia 9 tahun dan masih duduk di kelas 3 sekolah dasar. Perbuatan melanggar hukum dilakukan berulang-ulang kali. Pria 51 tahun ini mencabuli korban di kamar mandi, bahkan di jalan dan kebun. Korban tidak berkutik karena selalu diancam akan dipukuli jika melawan. Jadi Pak, untuk lokasi, adapun korban berinisial D dan si tersangka berinisial S, kronologis kejadian di bulan Agustus di tahun 2012. Saat itu korban masih duduk di bangku SD, sekolah dasar, dan sekiranya bulan 11 tahun 2012 itu pelapor disetujui oleh si terlapor untuk tempat TKP-nya ada di dalam rumah dan ada di perkebunan. Karena sudah merasa sangat selama 9 tahun dilakukan secara berulang dan melakukan dengan cara kekerasan, si korban sudah tidak tahan dan melaporkan kepada ibunya. Dan berdasarkan kesaksian si korban, kita laksanakan penangkapan dan penahanan terhadap terlapor pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021. SU terancam hukuman 20 tahun penjara karena melanggar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dari Pringsewu, Indra Siregar, iNews melaporkan. Pemirsa, guna mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 varian Omikron di Bandar Lampung, polisi memperketat jalur poros perbatasan kota Bandar Lampung dengan sejumlah kabupaten kota di Provinsi Lampung. Polisi merazia setiap warga yang hendak masuk kota Bandar Lampung dan mewajibkan vaksin bagi warga yang belum divaksin. Polisi merazia vaksin pengendara yang melintas jalur poros perbatasan dengan kabupaten lainnya.
Puluhan warga yang terkena razia yang belum dilakukan vaksin, baik tahap pertama dan kedua, dilakukan penyuntikan vaksin COVID-19. Satu persatu pengendara baik dari luar Lampung maupun masyarakat sekitar dilakukan pemeriksaan dokumen vaksin saat melintas masuk kota Bandar Lampung. Warga yang belum divaksin dianjurkan untuk divaksin di gerai vaksinasi yang disediakan petugas di lokasi razia. Razia merupakan pencegahan penyebaran varian baru virus Omikron. Razia vaksinasi untuk mendorong percepatan vaksinasi di kota Bandar Lampung. Kenapa belum Ini dosis yang kedua sih, sebelumnya kan udah divaksin, ini jaraknya udah lama, cuman kemarin tuh waktu nyari dosis yang kedua agak susah, makanya pas kalian ada jadi mampir. Melaksanakan pengetatan masuk ke dalam kota Bandar Lampung dengan cara atau metode razia yang belum vaksin, baik yang belum vaksin 1 maupun belum vaksin 2. Jadi kita cek peduli lindungi dan kita cek kertas vaksinnya. Ini di jalur poros ya? Di jalur poros, jadi jalur poros yang menghubungkan kota Bandar Lampung dengan kota Metro, berbatasan Lampung Timur dengan berbatasan dengan Jati Agung atau Lampung Selatan. Jadi jalur porosnya kita perketat yang masuk ke dalam kota dalam menghadapi Natal dan Tahun Baru. Polsek Tanjung Senang bersama tim vaksinator juga mendatangi rumah warga untuk memeriksa status vaksinasi. Warga dapat mengikuti vaksinasi di Polsek atau kelurahan setempat. Dari Bandar Lampung, Andres Avandi, iNews melaporkan. Pemkot Bandar Lampung menggandeng ID untuk menyosialisasikan vaksinasi anak usia 6-11 tahun. Tim akan melakukan roadshow di 126 kelurahan kota Bandar Lampung untuk pemeriksaan kesehatan. Kemah bersama dengan ID Kota Bandar Lampung, intinya kita akan ke daerah-daerah. Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana menggandeng ID Bandar Lampung untuk menyosialisasikan vaksinasi anak usia 6 hingga 11 tahun. Selain vaksinasi COVID-19, Pemkot dan ID juga akan melakukan pemeriksaan kesehatan gratis di 126 kelurahan. Diharapkan kolaborasi ini dapat membantu orang tua agar mengizinkan anaknya divaksin. Vaksin COVID-19 merupakan ikhtiar terakhir, apalagi varian baru virus corona Omikron rentan terhadap anak-anak dan lansia. Apalagi pemerintah berharap banyak, yang tadi Bunda bilang mau kemah bersama di Kota Bandar Lampung dan semua dokter-dokter nakes kita yang ada di Kota Bandar Lampung. Itu bukan berarti kita kemah, tapi kita akan roadshow ya ke seluruh 126 kelurahan, 20 kecamatan. Kita akan cek semua kesehatan dari seluruh masyarakat dan kita juga akan pengecekan vaksinasi karena masih banyak orang tua yang anaknya dilarang untuk vaksinasi usia 6-11 tahun. Nah, nanti kita akan kolaborasi gimana caranya supaya orang tua, wali murid ini, karena ini ikhtiar yang terakhir ini vaksin. Ya, itu memang sangat bagus sekali. Kita akan seperti berupa roadshow, kita akan keliling, kita akan melihat ada apa permasalahan di tiap kecamatan. Misalnya mungkin ada kekurangan alat, kekurangan tenaga, kekurangan apa, mungkin bisa kita bantu. Baik dari ID juga kita akan kerahkan tenaga kita yang spesialis. Misalnya ada penyakit khusus yang membutuhkan perawatan dari dokter spesialis akan kita bantu untuk kita kerahkan. ID Bandar Lampung mendukung program vaksinasi anak. ID akan mengerahkan dokter spesialis untuk mengetahui penyakit masyarakat selama roadshow berlangsung. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan informasi. Seni ukir dari kayu raksasa sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Tunggul pohon tidak selamanya menjadi limbah. Perajin kreatif bisa mengubahnya menjadi aneka perabot seperti meja, kursi, dan hiasan rumah.
Sisa pokok pohon ini bahkan disulap menjadi ukiran naga raksasa bernilai ratusan juta. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Mewakili kru yang bertugas, saya Verly Siandini, undur diri. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan. Terima kasih dan sampai jumpa. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono di Jalan Cendana, Kelurahan Tanjung Senang, Bandar Lampung, menggarap patung naga raksasa. Patung ukir kayu ini menggunakan tunggul pohon berusia 200 tahun dari Tawan Dipangga. Pohon diketahui sudah ada sejak letusan Krakatau tahun 1883 dan baru tumbang tahun lalu. Ukiran naga raksasa butuh waktu lama. Mulyono dan rekannya mengukir sejak 9 bulan lalu. Proses ini belum tuntas hingga sekarang. Pembentukan pola ukir sampai menggunakan mesin pemotong kayu. Mengukir tunggul raksasa butuh ketelitian dan kesabaran. Demi kesempurnaan bentuk dan karakter, Mulyono membuat ukiran naga raksasa tanpa terburu-buru. Benda seni berdiameter 5 meter, tinggi 6 meter, serta berat 2 ton ini kelak menjadi patung naga terbesar di Indonesia. Patung ini bernilai seni sekaligus bersejarah. Selain fungsional itu seperti meja, kursi, meubiler, dan lain sebagainya. Tapi kalau yang kayu-kayu besar ini bisa saya buat sejenis patung. Ini usia kayu berapa rata-rata? Kalau kayu yang tak buat patung ini dari sejarah, dari historisnya itu dulu pada saat Krakatau meletus itu tahun 1883 itu jangkar kapal yang terdampar itu nyantol ada di pohon itu, dan sekarang ada buktinya di Taman Dipangga, Polda Lampung ya. Nah, setelah kayu itu tumbang, roboh dengan sendirinya, saya mempunyai gagasan kalau ini tak buat sebuah karya. Setelah selama ratusan tahun dia memberikan manfaat di lingkungan itu, ini tak buat sebuah karya, yaitu saya buat patung naga. Karena sesuai dengan besar kayu, karakter kayunya yang memang kalau dibuat naga ya ada nilai estetik tersendiri. Galeri Seni Ukir Kayu Mulyono juga menggarap relief tunggul dan akar pohon. Pengukir mendapatkan bahan tunggul rata-rata berusia puluhan tahun dari berbagai pelosok dan kawasan hutan Lampung. Tunggul pepohonan mengampar dan sepintas seperti rongsokan atau semacam kayu buangan. Galeri Ukir Kayu Mulyono menjual aneka barang seni fungsional dengan harga bervariasi 3-40 juta rupiah. Kerajinan bernilai 3 juta antara lain meja ukir, sementara relief terjual 40 juta. Mulyono berkarya demi keindahan. Harga menjadi relatif jika pembeli menganggap karyanya memang bernilai seni tinggi. Itu berkarya itu yang penting ngikutin pikiran, tangan, apa yang menjadi kemauan kita jalankan, kita aplikasikan dalam bentuk barang. Setelah itu kita menikmati, setelah kita bangga, lah terlepas nanti ada yang berminat atau ingin memiliki, ya silah-silahkan saja. Yang penting tahu nilai-nilainya bahwa ini adalah nilai seni yang patut kita hargai. Yang konon dari zaman dahulu juga nenek moyang leluhur kita juga meninggalkan budayanya lewat seni. Mulyono merintis ukir kayu sejak tahun 1991. Pria kelahiran Solo, Jawa Tengah ini terinspirasi banyaknya sumber daya berupa tunggul maupun akar pepohonan melimpah. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan.